Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang konbanwa. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Ganda kemarin ya, soal itu tinggi badan, soal tes itu gimana ya. Nah gini Bang, kalau laki-laki itu sekitaran 160 sampai 170. Tapi kalau perempuan itu 150 sampai 160. Nah misalnya gini, kalau perempuan itu di bawahnya itu, laki-laki di bawahnya rata-rata nggak dilolosin. Itu tes pertamanya, tes fisik itu. Nah terus itu kalau maksimalnya nggak ada maksimalnya, kalau tapi itu kan ada batasannya, rata-ratanya itu gimana itu toh. Nah alhamdulillah saya itu tingginya itu 100, waktu tes itu 166. Soal cik ya, soal cik itu ada 3 cabang. Pusatnya itu di Depok, di Jogja, sama di Surabaya. Tiga-tiganya itu buka rekrutmen semuanya. Misalnya gini, kalau saya rekrutmen dari Jogja ya. Saya rekrutmen dari Jogja itu sekitaran bulan September kayaknya. Itu disuruh nunggu sampai dipanggil lagi kan itu di sana. Nah waktu itu sudah dipanggil di sana pendidikan, di sana diajarkan tata caranya membaca, tata caranya bahasa kesehari-hariannya, hidup di sinilah, hidup di Jepangnya. Ya kalau dibilang keras mah keras. Emang kan terkenal itu kalau di Jepang itu terutama itu kerjanya itu gimana ya, di Jepang itu nomor 1 itu bukan keluarga minasang, tapi pekerjaan. Nah kalau beda di Indonesia, kan di Indonesia ya utama ya paling keluarga lah, paling utama kan mesti. Kalau soal pekerjaan kan nomor 2. Kalau di Indonesia itu kalau dipecat mah cari kerjaan lain. Kalau di sini mah enggak, kalau di Jepang. Soalnya apa? Dia malu sama tetangga-tetangga, malu sama keluarga. Biasanya itu di sini kalau dipecat itu biasanya banyak yang bunuh diri di sini. Ya, kan? Nah, terus waktu itu pendidikan di Jogja itu selama 2 bulan itu mah gak pulang ya, selama 2 bulan itu. Nah saya dari sekolahan saya dulu 3 orang minasang. 3 orang itu yang nerusin sampai kesini itu saya ya minasang. Karena yang 2 itu nggak sabar untuk menunggu berangkatnya ya. Tapi itu sebenarnya udah dapat perusahaan dia, tapi dia mengundurkan diri karena nggak sabar lah berangkatnya nanti kapan gitu kan. Kalau selesai pelatihan dasar itu langsung pelatihan lanjutan namanya. Pelatihan lanjutan itu yang di pusatnya itu di Depok ya. Misal kalau yang dari Surabaya itu kan Depok, yang dari Jogja itu kan Depok, yang dari Depok rekrutmen Depok itu di Depok lagi, soalnya itu pusatnya di Depok ya. Misal kalau pelatihan lanjutan mah gimana ya terus terang lebih keras daripada pelatihan dasar. Soalnya gimana ya, soalnya kita kan udah diajarkan dasar-dasarnya kan. Nah pelatihan di Depok itu ngelanjutin ya, soal sikap, soal apa ya, bangun pagi. Kalau mah gimana ya, kalau di sini push up itu sudah biasa
Minasan, aku satu angkatan saya kan, itu satu angkatan itu ada 10 kelas kayaknya. Nah itu disuruh push up, salahnya cuma satu orang, tapi yang dihukum semuanya. Karena apa? Di sini itu kalau di Jepang itu sudah sudah percaya dengan adanya kerjasama. Soalnya itu salah satu salah semua. Apalagi jangan sampai kamu membuat kesalahan tidak mengakuinya, jangan. Soalnya gimana ya, kamu seandainya salah, nah salah kamu itu cuma sepele. Seandainya kamu bangunnya kesiangan, nggak ikut core itu kayak apel pagi lah kalau di sini. Nah kamu nggak ikut core itu kenapa? Kan mesti itu kan kalau core itu ditanyain semuanya. Misalnya gini, kalau ada yang nggak ikut itu nanti dicari orangnya itu, bisa-bisa itu dipulangin Minasan. Kalau itu biasanya itu gimana ya, ya alhamdulillah itu nggak pernah terjadi sih. Biasanya itu seangkatan saya itu dulu pernah adanya apa ya, ketiduran kalau pas bengkel kayak belajar itu loh Minasan, waktu LPK dulu itu gimana ya Minasan, keras lah tidurnya. Soalnya gimana ya, itu kan kita soalnya itu pendidikan dari SMK, sekolah dasar SMK. Nah kita ditata dengan sekeras itu, tapi ya itu untungnya untuk kita sendiri Minasan. Ya gimana ya, aku ya dulu saya waktu SMK SMP itu nggak, ya terus terang saya nggak pernah menghargai waktu. Namanya menghargai waktu itu saya nggak pernah. Tapi kalau di sini mah 1 menit pun itu berharga banget Minasan. Misalnya gini, kamu kamu kurang kamu seandainya kamu telat masalah apa, terus itu apa, nggak sopan sama guru sama sensei itu. Soalnya gini Minasan, apa itu, terutama itu yang di sini itu sikap. Kalau kamu sikapnya itu masih berontak kayak SMA, SMK, nggak usah ke Jepang Minasan. Beneran, serius. Satu angkatan saya itu pernah membuat kesalahan. Kalau buat kita mah biasa ya, tapi kalau buat sensei itu fatal. Soal gimana ya, dia dulu menyontek ya Minasan. Dia itu menyontek waktu adanya Shikeng itu tes Minasan. Iya Minasan, waktu dulu kita pas pelatihan dasar, pelatihan lanjutan, kita ya disuruh hafalan setiap hari, kita disuruh olahraga setiap hari, kita disuruh push up setiap hari, kita disuruh masak setiap hari, kita disuruh senam setiap hari, apel setiap hari, belajar setiap hari ya Minasan. Tapi saya bicara ya, dalam 2 bulan itu enggak, kalau kamu ikut di PTJ, saya bilang enggak usah merokok dulu ya Minasan. Sabar, kan kita kan gimana ya, ada untungnya lah. Ada, kalau gini, kalau mesti ada aturan itu pasti ada
oh ya, seandainya gini, kalau ada peraturan pasti ada efek sampingnya kan. Kalau kalau di obat-obat, nah itu ya juga sama. Soalnya gini, kan kita itu di sini itu kerjanya keras, misalkan. Takutnya sensei kalau kamu di sini itu sakit-sakitan, terutama itu cuaca di sini. Nah, saya pertama kesini itu hampir 5 hari saya nggak harus pakai jaket terus. Padahal itu saya kesini itu pas musim musim semi mau ke musim panas. Ya saya ini berikan semangat untuk kalian-kalian ya. Kalau kamu mau masuk sekolah, apa mau masuk LPK, apa masuk di PTJ, di SO, di M, itu saya beri semangat dulu ya terhadap kalian. Soalnya gini, kamu nggak akan bisa kalau kamu nggak berusaha ya. Gini itu soal tadi, kalau kamu mau daftar ya mas ya, kamu yang serius mas. Soalnya di sini itu gimana ya, beda sama di Korea ya. Di sini itu bener bayarannya sedikit, nggak kayak di Korea. Tapi untungnya kamu pas waktu pulang kamu dapat sertifikat, kamu dapat bahasanya, sertifikat bahasanya, kamu dapat apa ya, ilmu bermanfaat dari sini seperti sikap, bahasa, tepat waktu. Ada lagi, kalau kamu mau ngelanjutin lagi, ada visa TG namanya, kalau nggak salah itu seperti Teku Tegino itu. Teku Tegino itu kalau mau ngambil visa itu kamu harus selama itu kan magang dulu. Seperti saya ini kan, saya di sini dikontrak 3 tahun. Nah 1 tahun pertama itu ada tes bukan tes bahasa, tapi tes tentang pekerjaan kita ya. Misalnya gini, kalau kamu nggak lolos tes itu, kamu pulang misal. Nah, kan beda sama di Korea. Kalau di Korea mah kerja gitu kan, udah tesnya kan udah awalan. Kalau di sini nggak, kerja ya tes gitu. Tapi beda lagi kalau kamu udah 3 tahun ini kan, namanya udah pulang, itu namanya JISU 3 ya. Kalau kamu mau lanjutin lagi ke visa Teku Tegino itu ya bisa, itu langsung 5 tahun minasang. Bayarannya itu lebih dari yang magang. Soalnya itu yang visa Teku Tegino itu orang-orang terpilih minasang. Soalnya itu gimana ya, itu masih jangkanya itu panjang banget, itu 5 tahun ya. Kalau udah ke visa Teku Tegino itu ada lagi yang biasa namanya visa TG2 namanya. Kalau TG2 itu bisa membawa istri, bisa membawa keluarga, bisa membawa nenek, bisa biasa. Tapi itu kontraknya itu 10 tahun. Nah, jadinya kalau kamu ke visa pertama kan magang 3 tahun, lanjut ke visa Teku Tegino 5 tahun, lanjut lagi visa Teku Tegino yang kedua itu 10 tahun, jadinya kamu 18 tahun minasang di sini. Ada lagi nanti tesnya itu gimana ya, itu tergantung sikap kamu lah. Kalau kamu pandai, kalau kamu sopan,
itu pasti di sini itu sama dengan Indonesia, itu sama. Bedanya di sini ya itu taat peraturan, nggak boleh tidur malam, nggak boleh bergadang. Ya memang teruslah semangat. Ya, ini pesan-pesan untuk Kohei ini, untuk Kohei, terutama Kohei adik kelas saya di SMK Negeri 1 Wirasalia. Ayolah kembangkan SMK kita lagi, jangan seperti dulu. Kalau yang kakak kelas itu yang mundur itu buktiin kalau kita itu bisa sukses di lewat jalur ini ya memang. Ya, untuk bapak guru-guru, untuk orang tua, saya ucapkan terima kasih. Ya udah ya Mesang, dan batik udah saya ini